Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mau join. Nah, kali ini kita mau sharing bareng sih sebenarnya. Nah, sharing ini tujuannya untuk tugas. Nah, saya dan Mas Davis ini mengambil mata kuliah digital partnership. Nah, tugasnya itu untuk membuat sebuah video. Nah, sebuah video ini, webinar ini tujuannya untuk menjelaskan materi kepada teman-teman. Sini kita mau menjelaskan tentang ini, UI dan UX, low fidelity. Nah, kenapa kita milih judul itu ya? Ya karena ini agak global, lebih mudah pembahasannya juga, lebih gampang. Nah, langsung aja ya, testing. Tuh, di save belum? Ganti sih. Izin aku save. Share screen-nya belum ada, Mas. Iya Mas, bentar Mas. Nah, itu lo record, sing lo share screen. Nang partisipan gitu. Bisa ah. Nah, pertama pendahuluan dulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan UI dan UX. Nah, pertama di sini ada web development team. Jadi dalam mendevelop sebuah aplikasi atau sebuah website itu ada timnya. Jadi setiap tim ini saling berhubungan dan saling bekerja sama satu sama lain. Nah, yang pertama di sini ada project manager. Project manager ini adalah pemimpin proyek. Nah, tugasnya itu bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang penting dalam pengembangan web. Jadi semua komunikasi dengan klien, terus kayak jadwalin proyeknya, nah, memimpin koordinasi antara tim, nah itu yang memegang project manajernya. Nah, di dalam sistem informasi prodi yang saya ambil itu ada mata kuliah yang namanya analisa proses bisnis, ada juga manajemen organisasi, ada juga PSDB, perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ini berhubungan linear sama project. Nah, lalu yang kedua ada project arsitek. Itu seorang yang menentukan jenis aplikasi web yang akan dikembangkan. Jadi setelah project manager ini melakukan komunikasi dengan klien, nah tugasnya project arsitek ini dia akan menentukan arsitektur apa yang paling cocok untuk kebutuhan customer nantinya dalam membangun websitenya nanti. Nah, ini yang ketiga adalah UI UX designer. UI UX designer ini memiliki tugas menentukan tampilan aplikasi, terus desain interface-nya secara menarik. Nah, tampilannya ini harus menarik dan mudah dipahami ya. Jadi untuk tugasnya UI sendiri menentukan warna. Misalnya gimana caranya tampilan websitenya ini tampilannya kontras. Nah, lalu yang UX tugasnya ini membuat bagaimana supaya desain yang dibuat ini mudah digunakan oleh user. Jadi saat berinteraksi dengan website, apakah user ini mengalami kesulitan atau senang atau nyaman dalam menggunakan website tersebut. Nah, pembahasan kali ini mengenai UI dan UX. Untuk lebih lanjutnya lagi. Nah, lalu yang keempat ada web developer. Web developer ini tugasnya
Setelah mendapatkan desain dari UI dan UX, barulah web developer mengimplementasikannya. Nah, dia membuat website sesuai dengan rancangan yang dibuat oleh UI dan UX. Nah, web developer ini juga dibagi menjadi dua, ada yang front end, ada yang back end. Nah, kalau yang front end ini tugasnya adalah berperan dalam pengembangan tampilan. Jadi setelah desain yang telah dibuat oleh UI tadi dikembangkan dalam tampilan situs. Nah, bahasa yang digunakan biasanya CSS, HTML, JavaScript seperti itu. Lalu yang back end adalah seorang yang memastikan fitur atau menu ini dapat dijalankan atau dapat, kalau misal sudah berhubungan dengan database, bagaimana caranya proses saat menyimpan atau fungsi-fungsi yang lain yang berhubungan dengan database ini bisa digunakan. Nah, biasanya menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Python atau MySQL dan lain-lain. Nah, dalam web developer ini, dalam sistem informasi juga kita dapat, nah, kalau yang front end ini kita dapat matkul pemrograman berbasis web semester awal tadi. Kalau yang back end kita dapatnya pengantar basis data sama manajemen basis data. Lalu yang terakhir adalah QA and testing specialist. Nah, tugasnya ini adalah setelah websitenya telah dibuat oleh web developer, nah tugasnya testing ini memastikan aplikasi web berfungsi secara penuh. Nah, tugasnya ini kayak setelah web developer membuat fitur atau menu, nah tugasnya testing spesialis ini adalah menemukan bug atau kesalahan fungsi yang ada di dalam web. Misalkan fitur simpan, nah ternyata fitur simpannya tidak bisa. Nah, ini adalah tugasnya testing spesialis buat menemukan bugnya itu. Nah, di dalam Prodi S ini kita juga dapat mata kuliah bernama implementasi pengujian perangkat lunak. Nah, setelah kita tahu mengenai UI dan UX, tugasnya selanjutnya UI UX adalah membuat prototipe. Prototipe adalah bentuk simulasi atau contoh dari sebuah produk yang digunakan untuk mencoba uji coba dari pengembangan produk tersebut. Jadi sebuah desain awal untuk antarmuka yang sederhana atau lightweight untuk mengeksplorasi konsep dan memperoleh feedback dari pengguna. Jadi prototipe itu adalah bentuk 1:1-nya dari tampilan interface yang akan di-develop. Nah, namun belum nyata atau belum real. Jadi prototipe ini digunakan untuk mencoba atau mensimulasikan solusi desain yang telah dibuat. Lalu manfaat saat setelah selesai membuat prototipe, manfaat yang didapatkan yaitu kita dapat menggunakan untuk mengeksplorasi ide desain dengan efektif oleh tim pengembang, lalu bisa menjadi alat untuk memodelkan aplikasi dalam rangka mengevaluasi desain alternatif sejak awal. Nah, pada saat UI dan UX membuat prototipe, ini adalah apa ya, istilahnya produk iterasi atau siklus dalam pembuatan produk. Yang pertama ini adalah brainstorming. Brainstorming ini adalah pengumpulan gagasan. Jadi waktu brainstorming ini gagasan atau ide-ide ini dikumpulkan. Nah, lalu lanjut ke user flow. User flow ini adalah tahapan untuk tugas yang dilalui pengguna saat menjalankan fiturnya. Jadi seperti bagaimana fitur ini berjalan dari titik A ke titik B, lalu bagaimana wireframe adalah kerangka untuk menata suatu item di halaman website. Lalu yang terakhir UI design. Nah, setelah 4 ini selesai dibuat, barulah terbentuknya prototyping. Nah, setelah prototyping, dia masuk ke development.
Nah, setelah dibuatkan sesuai dengan prototipenya, barulah aplikasi tersebut rilis. Nah, saat aplikasi sudah rilis, kalau ada tambahan lagi atau tambahan fitur lagi, dia akan masuk ke sini lagi, brainstorming lagi, user group lagi, wireframe lagi, UI design, lalu ke prototyping lagi. Nah, saat di dalam fase prototyping di sini, nah, dia akan pertama melakukan eksperimen. Jadi prototipe ini melakukan eksperimen, lalu dia mengumpulkan feedback dan melakukan riset. Setelah prototipe jadi, lalu dilakukan eksperimen, dia akan mengumpulkan feedback bagaimana prototipe ini berjalan, apakah baik atau buruk. Nah, lalu dia akan menyatakan asumsinya. Lalu setelah itu membuat most viable product MVP. Nah, setelah itu balik lagi. Atau bisa juga dari melakukan eksperimen ini, lalu dia ke MVP, lalu ke menyatakan asumsi, lalu ke feedback, lalu ke eksperimen lagi. Seperti itu terus life cycle-nya. Jadi siklus membuat prototyping itu seperti itu. Nah, ini dua realita UX research. Tantangan setiap UX researcher adalah user seringkali tidak dapat memberitahu apa yang sebenarnya mereka perlukan secara spesifik dalam konteks penggunaan suatu sistem atau produk. Jadi seperti ini ya gambarnya. Pertama, misalkan menu atau fiturnya ingin seperti ini. Misalkan ini digambarkan dengan bandulan. Nah, apakah kursi sofa, usernya bilang, oh enggak seperti itu. Nah, terus apakah bandulannya pakai ban? Nah, enggak. Nah, ternyata di luar nalar ya. Ini ternyata pengennya user itu malah seperti ini. Nah, ini kan berarti harus beberapa tahapan terlebih dahulu agar bisa cocok dengan apa yang dimaksudkan oleh user. Nah, user tidak dapat memberitahu apa yang mereka inginkan, tetapi seiring berjalannya waktu menggunakan sesuatu, mereka pada akhirnya akan mengetahui apa yang mereka tidak inginkan. Nah, ini tahapan prototype. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Calon pengguna menjelaskan pada pengembang apa saja kebutuhan yang diinginkan. Jadi waktu pada tahapan identifikasi kebutuhan pengguna, UX research ini berkomunikasi dengan penggunanya, menjelaskan apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Lalu pengembang mulai membuat prototipenya. Setelah itu dia membuat prototipe. Setelah prototipe jadi, dia menguji prototipenya. Nah, calon penguji menguji prototipe, kemudian memberikan kritik dan saran. Setelah prototipenya jadi, calon user atau penggunanya ini disuruh mencoba apakah ada yang kurang. Nah, usernya disuruh memberikan kritik dan saran. Setelah dapat kritik dan saran, maka dia masuk ke memperbaiki prototipe. Melakukan modifikasi sesuai dengan masukan dari calon pengguna. Misalkan kurang button atau kurang fitur ini, fitur itu. Nah, sini dia akan memperbaiki lagi. Setelah itu mengembangkan versi produksi. Pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pengguna, calon pengguna. Nah, jenis prototipe itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada low fidelity prototype, yang kedua ada medium fidelity prototype, yang ketiga ada high fidelity prototype. Nah, menentukan tingkat fidelity. Jika prototipe tampilan visualnya masih seperti ini, berarti dia bisa disimpulkan masih sketsa, karena dia masih bentuk gambar statis, belum style, ada warnanya sesuai. Lalu dalam hal fungsional ini kalau dinilai dari statis, dia hanya kayak user flow, dia hanya mengklik tombol unduh, menampilkan loading circle, seperti itulah. Kalau sudah interaktif, dia akan ada animasi, seperti ada animasinya. Lalu dalam hal konten, kalau masih tingkat fidelity-nya masih low, kontennya berisi lorem ipsum. Nah, kalau sudah high, konten yang diisi adalah konten sebenarnya. Nah, lalu tools prototyping.
Jenis tools yang biasa digunakan dalam membuat prototipe ini ada banyak sekali, yaitu pertama ada Draftium, Sketch, InVision, Marvel, Photo.io, Atomic, Figma. Nah, ini Figma ini adalah tools yang paling populer yang dipakai untuk membuat prototipe. Nah, ini juga ada prototipe fidelity-nya, ada tingkatannya dari low sampai ke high. Kita akan membahas low fidelity prototyping sesuai dengan poster yang kita buat, yaitu kita akan membahas low fidelity prototyping. Low fidelity prototype itu menggunakan media sederhana seperti kertas, cardboard, dan lainnya. Nah, ini dipilih karena mudah untuk dibuat dan murah, dan juga mudah untuk diubah. Bersifat statis, tapi tidak terlalu mendetail. Contoh seperti sketsa layar, urutan teks, storyboard. Nah, storyboard ini yang paling relevan dalam low fidelity prototype karena dia menggambarkan situasi dan alur yang sesuai dengan kehendak penggunanya. Nah, ini langkah membuat storyboard. Jadi, storyboard ini termasuk ke dalam low fidelity karena ia cukup menggunakan kertas. Nah, storyboard ini digunakan untuk menceritakan ide gagasan yang dimiliki oleh pengguna. Jadi bisa mudah untuk mengkomunikasikan prosesnya ataupun alurnya dan mencerminkan keadaan dari user yang dibayangkannya. Jadi bisa tahu dengan adanya storyboard. Yang pertama kita membuat outline-nya dulu, lalu membuat alur cerita dari awal beginning sampai story develop sampai ke end. Nah, setelah itu membuat sketsa awal dari mulai story outline sampai ending. Nah, lalu ini buatlah penekanan pada aksi atau event yang terjadi pada storyline. Ini adalah detail-detailnya. Nah, seperti ini contoh low fidelity prototype. Ini ada contoh tampilan website yang dimana ini contoh prototype dengan low fidelity. Gambarnya seperti ini. Karena dia low, hanya menampilkan tampilan yang sederhana, gambaran kasarannya istilahnya. Di sini ada, misalkan ini tampilan website, ini di sini ada login, terus di sini ada carousel, ya, terus ini ada konten-kontennya, terus ini ada sub menu-menunya, terus sini ada button login, kontak us, dan lain seperti itu. Nah, lalu wireframe. Wireframe ini layout dalam versi low fidelity yang dapat membantu desainer dalam mempresentasikan informasi dalam interface, memberikan outline struktur dan layout interface, lalu mempercepat proses ideation. Buat wireframe menggunakan warna hitam dan putih karena low fidelity yang digunakan hanya warna dasar atau warna basic supaya lebih cepat dan lebih efisien. Nah, menggunakan placeholder untuk materi visualnya, memberikan tanda untuk setiap komponennya, diusahakan jangan mempresentasikan wireframe pada stakeholder. Nah, seperti ini komponen wireframe dalam prototype low fidelity-nya. Ini ada header, ada button link text, ada visual image. Kalau low, dia akan hanya garis-garis seperti ini. Kalau ada input field, ada paragraf, placeholder. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan jadinya low prototype fidelity. Untuk prakteknya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Davis. Mas Davis, persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan yang sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal tadi, yaitu mengenai wireframe low fidelity. Saja saya akan share screen. Disable.
Baik, apakah sudah terlihat? Sebentar. Nah, di sini saya akan membuat dua tampilan, yaitu tampilan website dan mobile. Tentunya ini prototipe low fidelity. Yang pertama, kita akan membuat tampilan untuk websitenya. Kita akan mencontoh yang sudah saya berikan sampel di sini, yaitu website Duroprint dan mobilenya. Mobilenya di sini saya mengambil template desain dari Figma, ya, seperti ini. Jadinya jika diimplementasikan ke low fidelity, nanti hasilnya akan seperti ini. Langsung saja. Sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya teman-teman itu mengetahui dulu shortcut-shortcut supaya bisa mempercepat kerja teman-teman waktu ini mengedit di Balsamiq. Yang shortcut yang pertama yaitu selection untuk mengedit yang diselect yaitu menggunakan Enter Shift 2. Kemudian saya jelaskan yang penting-penting saja, misalkan untuk membuat ke depan forward menggunakan CTRL dan arrow atas, untuk menaruh ke belakang CTRL Shift arrow bawah, untuk ke depan CTRL Shift ke atas. Untuk menduplikat ALT plus drag, kemudian untuk undo CTRL Z, rendo CTRL Y, dan paste CTRL V. Kemudian untuk, nah ini yang penting biasanya untuk melock suatu tampilan itu bisa menggunakan CTRL plus 2. Gunanya apa? Untuk di lock supaya ketika teman-teman mendesain tidak tergeser-geser. Nah, seperti itu. Untuk mengunlocknya bisa menggunakan CTRL plus 3. Kemudian untuk mencari CTRL plus F. Kemudian untuk grouping, teman-teman bisa menggunakan CTRL plus G untuk menghapus grupnya atau membuat ungroup, bisa menggunakan CTRL Shift plus G. Kemudian untuk membuat komponen itu rata sejajar atau horizontal, teman-teman itu bisa menggunakan CTRL ALT 5 untuk rata vertikal, teman-teman bisa menggunakan CTRL ALT plus 2. Dan ini yang lain bisa dilihat lagi di bagian Balsamiq documentation. Nah, itu sudah lengkap di sini dijelaskan. Angka baiknya teman-teman bisa melihat di sini dulu untuk supaya bisa mempercepat kinerja teman-teman. Langsung saja. Sebelumnya teman-teman jika belum pernah membuat akun di Balsamiq, teman-teman bisa mencari websitenya balsamiq.com, kemudian teman-teman bisa langsung klik di sini Start Balsamiq Cloud Trial. Teman-teman akan diminta untuk memasukkan email, kemudian nanti email konfirmasi akan masuk ke email teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung konfirmasi untuk mendapatkan trial. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin berlangganan bisa membayar $9 per bulan. Lumayan mahal. Ini trialnya bisa digunakan 30 hari, sangat lumayan. Kenapa menggunakan Balsamiq? Nah, di sini alasan kami yaitu Balsamiq ini sangat simpel ya, sangat mudah untuk digunakan oleh awam. Nah, di sini saya mencobanya juga tidak mendapat kesusahan yang berarti. Nah, harapannya nanti teman-teman selesai dari webinar ini, teman-teman bisa mengimplementasikan atau membuat wireframe
yang seperti yang saya buat ini atau yang lebih baik malah. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat tampilan website yang sama seperti ini. Teman-teman bisa mengklik tanda plus di sini. Nah, ini akan bisa di rename saja. Nah, untuk tampilan website, teman-teman bisa langsung ke kontainer, menu kontainer. Nah, sebelumnya ini ada beberapa menu dalam Balsamiq. Ini untuk menampilkan semua menunya, kemudian Android, tampilan menu Android, kemudian aset ini, kemudian big ini tampilannya besar, kemudian button, tampilan button, common, umum, kemudian kontainer, ini form, icon, iOS, layout, markup, media, simbol, dan teks. Nah, untuk membuat yang web, kita akan masuk ke kontainer, kemudian sesuaikan di sini. Nah, untuk layar, biasanya untuk website itu hanya 920 kali, kita ukur untuk tinggi dan lebar layar dulu. Nah, saya sesuaikan saja. Nah, untuk pertama kita akan mengedit bagian URL-nya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan URL yang teman-teman sudah copy sebelumnya. Nah, ini saya contohkan Duroprint. Nah, kalau sudah di print tampilannya akan seperti itu. Yang pertama kita akan membuat bagian ini navbar, navigation barnya. Kita akan membuat ini navigation bisa masuk ke Nah, di sini ada tombol search. Nah, teman-teman bila kesusahan mencari menu, bisa langsung masuk ke search bar. Oke, bar. Nah, ini navigation bar bisa menggunakan link bar. Teman-teman bisa menyesuaikan tempatnya. Nah, tadi itu tag pesanan keranjang. Keranjang pesan galeri tentang. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan pada menu di bagian kanan. Nah, ini kita akan hapus saja underline-nya, kemudian sesuaikan untuk fontnya. Fontnya kita menggunakan 40 biasanya. Nah, sesuaikan untuk posisinya. Nah, sebelumnya ini kita gunakan ini kontainernya ini kita lock dulu supaya tidak geser-geser. Nah, gunakan shortcut yang tadi sudah kita lihat yaitu Ctrl 2. Nah, ini untuk teksnya kita gunakan Nah, kemudian untuk bagian ini nama Duroprint kita bisa menggunakan teks Duroprint Center. Nah, bisa sesuaikan ukurannya lagi 50, kemudian sesuaikan untuk tempatnya. Nah, untuk garisnya tadi kita menggunakan spangle.
huruf. Sesuaikan saja. Kemudian masuk ke ini search bar, cari, dan menu-menunya di sini. Nah, ini sebenarnya tidak ada menu yang seperti ini. Nah, kita bisa kreasikan sendiri menggunakan rule, button, dan input text, dan ini image. Coba tadi kita menggunakan rule. Nah, untuk lebih cepatnya kita bisa gantikan yang ini saja. Nah, kita bisa sesuaikan untuk posisinya. Nah, teksnya kita menggunakan tadi. Dan sesuaikan untuk ukurannya. Dan untuk button, sesuaikan lagi untuk ukurannya. Yang dirasa kurang besar bisa cukup besar. Meluruskan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa luruskan ini. Nah, kita bisa menggrouping ini supaya gampang untuk memindahnya, mengatur layoutnya. Kita bisa select yang ingin kita grouping. Kontrol. Nah, ini belum di group. Nah, ini sudah di grup. Nah, kita sesuaikan saja. Kemudian copy. Tuh. Nah, ini jika dirasa size-nya terlalu besar bisa dikecilkan.
Bisa digeser. Dan untuk search bar ukurannya bisa disesuaikan. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat menu yang bagian kanan, kategori. Kemudian nah ini untuk percepat, kita bisa grouping. Nah, seperti ini kira-kira. Sesuaikan lagi cari produk. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk mobile seperti ini, kita mulai saja untuk tambahkan di sini. Nah, untuk mobil sini saya membuat tampilan dari iPhone. Kita masuk ke menu kontainer, iPhone. Kita langsung masuk ke ini halaman 1. Kita bisa membuat dengan teks label 1. Dia disesuaikan. Search engine dan chart. Search. Sesuaikan. Dan chart yang bisa sesuaikan ukurannya ada XS, S, M, L. Kita sesuaikan saja. Nah, sini terasa cukup. Dan explore.
Dan di sini ada gambar-gambar di sini, gambar. Untuk meluruskan, jangan lupa menggunakan shortcut Ctrl Alt 5 yang sesuaikan di sini. Dan untuk menu ini bisa menggunakan menu bar. Bisa ke sini bar. Untuk teksnya kita bisa kopikan sini aja biar lebih cepat. Seperti ini, sesuaikan saja. Kemudian di sini kan ada gambar-gambar, kita tambahkan gambar lagi. Menggunakan ini, tinggal copy lalu disesuaikan ukurannya karena di sini satu layar diisi dua menu. Saya sesuaikan seperti ini. Jangan lupa sisakan di bawah untuk navigasi yang ada di smartphone. Seperti ini kira-kira. Nah, kita luruskan dulu CTRL 2 untuk horizontal, vertikal maksudnya. Ini untuk vertikal. Untuk horizontal nih CTRL RT 5. Nah, ini udah lurus. Dan untuk membuat menu yang di bawah, sebelumnya kita grouping dulu. Oke. Seperti ini. Nah, menu yang di bawah, sini ada home, discover, wishlist, setting. Saya menggunakan search bar-nya aja belum cepat. Ini kita pakai yang ini. Nah, kemudian untuk ukurannya bisa menggunakan L. Nah, kita beri label. Dan luruskan kita dan di grouping dan discover. Menggunakan logonya kompas, kemudian di L, kemudian label, sesuaikan lagi. Grouping untuk list. Gunakan label, settings, nah, untuk setting menggunakan logo ini.
Bukan. Yuk. Oke. Kemudian sesuaikan untuk jaraknya dan luruskan. Grouping lagi. Oke, seperti ini kira-kira desainnya yang kami buat, yang selesai kami buat. Bisa disesuaikan lagi untuk ini, untuk sedikit. Nah, seperti ini kira-kira. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal. Ya, jadi seperti itu cara pembuatan prototipe low fidelity. Nah, teman-teman yang pengen buat prototipe buat apa ya? Ya, kalau misalkan bukan anak TI atau TI ya bingung ya. Pakai aplikasi Balsamiq namanya. Gitu. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin tanya apapun tentang ini. Udah ya, karena nggak ada yang tanya ya udah. Karena kita juga bingung ya. Kita buat materi yang kiranya global atau semuanya sudah tahu tuh. Nah, ujian dari kami bila ada katanya atau tinggalan punya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau join, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.